Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur pembelian lengkap dengan uang muka. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput salah satu fitur pembelian yang ada di Accurate Online, yaitu retur pembelian dan klaim pemasok. Kami sengaja pisahkan pembahasan fitur ini karena retur pembelian dan klaim pemasok sifatnya opsional dan belum tentu terjadi dalam suatu siklus pembelian. Perlu diketahui, retur pembelian pada Accurate Online dapat memilih 4 pilihan dokumen. Yang pertama adalah retur dari faktur pembelian, kemudian yang kedua adalah retur dari penerimaan barang, yang ketiga adalah retur pembelian tanpa faktur, dan yang terakhir adalah retur dengan pilihan dokumen yaitu uang muka pembelian. Kita bahas terlebih dahulu retur pembelian dari penerimaan barang. Retur ini dapat dilakukan jika suatu siklus pembelian melalui proses penerimaan barang, dan penerimaan barang tersebut belum diproses ke faktur pembelian. Karena jika penerimaan barang sudah dibuatkan faktur, maka status dari penerimaan tersebut sudah full proses, dan penerimaan barang tadi tidak dapat muncul pada field retur dari pada saat kita membuat retur pembelian. Cara untuk mencatat retur dari penerimaan barang, Sobat Accurate masuk dari menu pembelian, kemudian pilih retur pembelian. Sebagai contoh, di sini sudah ada penerimaan barang, yaitu penerimaan barang dengan nomor 02, di mana isinya yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 pieces. Misalkan semua kuantiti dari penerimaan ini akan diretur, maka kita pilih nama pemasok pada formulir retur pembelian, yaitu PT ABC. Kemudian tanggal retur kita isi, misalkan tanggal 3 November 2021. Lalu retur dari pilih penerimaan. Kemudian pada bagian cari atau pilih penerimaan, kita klik tombol search atau cari, lalu pilih nomor penerimaannya, yaitu 02. Kemudian klik ambil, lalu klik lanjut. Akan muncul barang yang akan diretur, yaitu TV Samsung 20 inch sebanyak 4 pieces. Jika kuantiti yang akan diretur hanya sebagian saja, Sobat Accurate dapat klik pada baris barang, kemudian edit pada bagian kuantitas menjadi jumlah kuantitas yang akan diretur. Pada ilustrasi kali ini, kita akan meretur semuanya, jadi kita tidak perlu mengubah pada bagian kuantitas. Selanjutnya, setelah informasi retur telah selesai, Sobat Accurate klik tombol simpan. Itulah cara untuk mencatat retur pembelian dari penerimaan barang. Jurnalnya, jika kita ingin melihatnya, kita dapat membuka dari daftar retur pembelian, kemudian klik nomor retur pembeliannya, lalu pada bagian lain-lain, pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah hutang pembelian belum ditagih sebesar 6 juta dan persediaan sebesar 6 juta. Jika Sobat Accurate perhatikan, jurnal pada retur pembelian dengan pilihan dokumen penerimaan barang, di sini jurnalnya yaitu kebalikan pada saat kita membuat penerimaan barang. Pada saat penerimaan barang, jurnalnya yaitu persediaan di debit pada hutang pembelian belum ditagih sisi kredit. Nilai 6 juta ini adalah perkalian dari 1.500.000, yaitu pada purchase ordernya atau pesanan pembeliannya. Di sini Sobat Accurate bisa perhatikan. Nah, di sini yaitu nilai 6 juta tadi dari harga 1.500.000 dikali dengan 4, yaitu 6 juta. Sehingga pada saat diretur, jurnalnya adalah hutang pembelian belum ditagih, sisi debit, sedangkan kreditnya adalah persediaan, karena barangnya dikembalikan. Berikutnya adalah retur pembelian dari faktur pembelian, di mana posisi faktur belum dilunasi. Di sini sebagai contoh, kita ada faktur pembelian
yaitu faktur pembelian dengan nomor yaitu TI November 1. Nilainya adalah sebesar 1.500.000 dengan item yaitu TV Samsung 20 inch. Cara untuk mencatat returnya, kita buka kembali form retur pembelian, bisa dari menu pembelian kemudian ke retur pembelian, lalu masukkan informasi nama pemasok, kemudian tanggal retur, lalu pada bagian retur dari pilih faktur. Kemudian pada bagian cari atau pilih tagihan, kita masukkan faktur pembelian yang akan diretur yaitu PI Nov 1. Klik ambil, lalu masukkan barang yang akan diretur, kemudian klik lanjut. Setelah itu, Sobat Accurate bisa klik tombol simpan. Apabila Sobat Accurate ingin melihat jurnalnya, Sobat Accurate dapat membuka kembali dari daftar retur pembelian, kemudian buka dokumen returnya, lalu klik pada bagian lain-lain, pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah hutang usaha IDR, pada sisi debit dan kreditnya adalah persediaan sebesar 1.500.000. Jika Sobat Accurate perhatikan, jurnalnya di sini sedikit berbeda dengan retur dari penerimaan barang. Karena proses pembelian sudah sampai di faktur, maka sudah timbul hutang. Sehingga pada saat diretur dari faktur pembelian, maka yang dibalik adalah hutang usaha IDR atau account payable. Nilainya adalah 1.500.000 senilai barang yang diretur. Untuk bagian kredit sama seperti jurnal di retur dengan pilihan penerimaan barang, yaitu akun persediaan. Nilainya sebesar 1.500.000. Selanjutnya yang ketiga adalah retur pembelian dengan pilihan yaitu dokumen tanpa faktur. Digunakan pada kasus di mana barang yang diretur tidak melihat dari penerimaan atau faktur pembelian yang mana. Jadi tujuan retur ini hanya ingin mengembalikan barang dengan tujuan mengurangi total hutang yang ada, tanpa melihat faktur mana yang akan dikurangkan nilai hutangnya. Cara menginput retur pembelian dengan pilihan tanpa faktur, yaitu dari menu pembelian, kemudian retur pembelian, lalu pilih pemasok, yaitu PT ABC, kemudian masukkan tanggal, lalu retur dari pilih tanpa faktur. Pada saat kita memilih tanpa faktur, maka field yang ada di sampingnya menjadi hilang, karena kita tidak akan mengambil dokumen dari uang muka, penerimaan, ataupun faktur pembelian. Selanjutnya, Sobat Accurate untuk memasukkan barang yang akan diretur, pilih di bagian cari. Masukkan barang yang akan diretur, misalkan kita masukkan 2, harganya kita masukkan misalkan 1.500.000. Kemudian klik lanjut. Setelah itu, Sobat Accurate klik tombol simpan. Yang terjadi dari kondisi ini adalah akan muncul faktur pembelian secara otomatis yang dibuatkan oleh Accurate sebagai akibat proses retur pembelian dengan pilihan dokumen tanpa faktur. Sobat Accurate bisa perhatikan di faktur pembelian, kemudian klik pada bagian daftar, akan muncul informasi faktur dengan nomor PRT. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini barangnya 0, tetapi pada bagian RP atau tab rupiah di sini ada muncul akun yaitu ekuitas saldo awal dengan nilai 0. Ini adalah faktur yang otomatis terbentuk saat kita memilih dokumen tanpa faktur. Kemudian pada bagian pembayaran pembelian, jika Sobat Accurate perhatikan, di sini pada saat kita memilih nama pemasok yang melakukan retur tanpa faktur tadi, kita bisa perhatikan pada saat kita klik ambil, akan muncul yaitu dokumen faktur pembelian yang nilainya minus sebesar minus 3 juta, yaitu pengembalian barang dengan kuantitas 2 dan harga 1.500.000.
Nilai minus ini seperti yang sudah disebutkan di awal akan menjadi pengurang total hutang kita kepada pemasok yang barangnya kita retur. Jika ada faktur yang masih outstanding, contohnya seperti ini, ada faktur dengan nilai 15 juta, maka saat akan dilakukan pembayaran, nilai minus 3 juta ini dapat menjadi pengurang dari faktur yang nilainya 15 juta. Cara menggunakannya dengan mencentang dua faktur ini, kemudian klik lanjut. Maka jika Sobat Accurate perhatikan, pada saat kita klik hitung nilai pembayaran, maka nilai pembayaran yang muncul hanya tinggal 12 juta saja. Karena retur dengan pilihan dokumen tanpa faktur tadi akan menjadi pengurang dari faktur yang masih outstanding. Selanjutnya, Sobat Accurate dapat klik tombol simpan. Jika Sobat Accurate ingin melihat jurnal dari retur pembelian dengan pilihan dokumen tanpa faktur, di sini Sobat Accurate dapat melihatnya pada rincian jurnal. Jurnalnya kurang lebih sama dengan retur pembelian dengan pilihan dokumen yaitu faktur pembelian, di mana jurnalnya yaitu hutang usaha atau account payable pada persediaan atau inventory. Kemudian yang keempat adalah retur pembelian dengan pilihan dokumen yaitu uang muka pembelian. Pada ilustrasi ini kita akan meretur uang muka pembelian yang statusnya sudah diterima uangnya oleh pemasok. Namun karena barang yang dipesan ternyata habis, maka pemasok mengembalikan uang muka tersebut kepada kita. Cara mencatatnya dari menu pembelian, kemudian retur pembelian. Lalu pada bagian pemasok pilih nama pemasok, lalu pada retur dari pilih uang muka. Kemudian pada bagian cari atau pilih tagihan, Sobat Accurate klik, lalu pilihlah dokumen uang muka yang akan dilakukan retur. Sebagai contoh di sini ada dua dokumen uang muka pembelian. Kita pilih salah satunya, misalkan yaitu PI pada tanggal 3 November 2021. Di sini nilai uang mukanya adalah 1.500.000. Sobat Accurate bisa memasukkan pada bagian nilai retur uang muka dengan nilai yang diretur. Misalkan kita menerima pengembalian dari pemasok full yaitu 1.500.000. Maka Sobat Accurate masukkan nilainya 1.500.000. Selanjutnya klik simpan. Jika Sobat Accurate perhatikan, di sini jurnalnya adalah hutang usaha IDR sisi debit pada uang muka pembelian IDR sebesar 1.500.000. Untuk mengakui penerimaan uangnya masuk ke bank atau kas kita, maka Sobat Accurate harus membuat satu transaksi lagi, yaitu pembayaran pembelian. Sobat Accurate masukkan nama pemasoknya, kemudian tanggal dan juga informasi bank. Misalkan kita terima kembali di akun bank, kemudian klik ambil, lalu pilih dokumen retur pembelian yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini nilainya adalah minus 1.500.000. Kemudian klik lanjut. Setelah itu klik hitung nilai pembayaran, lalu klik simpan. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini jurnalnya. Pada bagian rincian jurnal terlihat yaitu bank di sisi debit sebesar 1.500.000. Artinya uang kita di bank bertambah. Kemudian hutang usaha IDR berada di sisi kredit. Pembalance dari nilai hutang yang tadi didebitkan pada saat kita membuat retur pembelian dengan pilihan dokumen yaitu uang muka pembelian. Selanjutnya setelah kita membahas retur pembelian, satu lagi fitur yang akan kami coba jelaskan yaitu klaim pemasok. Formulir ini digunakan untuk mengakui adanya pengembalian barang kepada pemasok, di mana umumnya barang ini masih dalam masa garansi, tetapi ada kerusakan ataupun cacat produksi sehingga dapat diajukan klaim kepada prinsipal atau pemasok. Sebelum mencatat transaksi klaim pemasok, Sobat Accurate harus men-setting terlebih dahulu untuk akun selisih klaim pemasoknya. Sobat Accurate dapat men-settingnya dari menu pengaturan, kemudian ke preferensi.
Lalu pada bagian akun perkiraan, masuk pada tab persediaan. Lalu pada bagian klaim pemasok, pada field selisih nilai persediaan, setting dengan akun beban pokok penjualan ataupun akun beban yang sudah Sobat Accurate siapkan. Selanjutnya, klik simpan. Berikutnya, jika ada transaksi klaim pemasok, Sobat Accurate dapat mencatatnya dari menu pembelian kemudian ke klaim pemasok. Ada dua tahapan dalam proses klaim pemasok. Yang pertama adalah mengirimkan barang kepada pemasok. Yang kedua adalah menerima barang pada saat sudah diperbaiki atau diganti. Kita catat yang pertama yaitu proses mengirimkan barang ke pemasok. Kita isi tipe klaim barangnya yaitu kirim barang. Kemudian isi nama pemasok, lalu isi informasi tanggal, dan masukkan nama barang. Misalkan kuantitas yang kita klaim adalah 1 pieces. Kemudian klik lanjut. Lalu klik simpan. Sobat Accurate bisa perhatikan di sini untuk informasi klaim pemasok dengan tipe klaim kirim barang. Jika diperhatikan jurnalnya yaitu persediaan terkirim sebesar 1.500.000 pada persediaan sebesar 1.500.000. Pada saat proses pengecekan oleh pemasok telah selesai dan barang akan dikembalikan kepada kita, maka Sobat Accurate dapat membuat klaim pemasok kembali, tetapi tipe klaimnya yaitu terima barang. Kemudian pilih tipe klaimnya atau nomor klaim yang sudah dibuat sebelumnya, lalu klik lanjut. Setelah itu, Sobat Accurate dapat klik simpan. Jurnalnya, jika kita perhatikan pada bagian terima barang ini, yaitu sama seperti dengan jurnal pada saat kirim, tetapi dia berkebalikan. Jadi pada saat tadi terima, persediaan terkirim ada di debit, sekarang di kredit. Kemudian bagian debitnya yaitu persediaan sebesar 1.500.000. Demikianlah penjelasan fitur retur pembelian dan klaim pemasok pada Accurate Online. Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahami dan mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada pada channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!